Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain belajar pada ayahnya, Mbah Sabil juga pernah belajar di Ampel Denta, Surabaya, sebuah lembaga yang didirikan oleh Sunan Ampel Surabaya untuk menggodok para calon raja Islam. Nah, berikut ini kisah perjalanan Mbah Sabil. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ampel Denta, semacam kawah candra di muka bagi para calon raja Islam di Pulau Jawa. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam buku Sunan Ampel Raja Surabaya, dijelaskan bahwa kadar didikan Sunan Ampel menunjukkan kecenderungan banyak yang jadi raja kerajaan, seperti Prabu Satmata atau Raja Giri Gedaton, Raden Fatah atau Adipati Demak, dan Raden Kusen Adipati Terong. Dari data itu menunjukkan bahwa Ampel Denta kala itu tempat yang lebih dari sekedar pesantren biasa. Sebab menurut Agus Sunyoto tak pernah ditemukan reruntuhan pesantren di Ampel Denta. Selain itu, santri-santri Sunan Ampel justru terbukti banyak yang jadi raja dan imam berbagai kesultanan. Sebagai keturunan raja, Mbah Sabil pantas nyantri dan belajar di sana. Hanya terkait periodisasi tahun belajar. Tentu tak di zaman Sunan Ampel secara langsung, sebab jarak usia Mbah Sabil dan Sunan Ampel terpaut terlalu jauh. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Mbah Sabil wafat sekitar 1650 Masehi. Kedatangan Mbah Sabil ke Kuncen bermula dari perjalanan beliau dari Pajang menuju alma maternya Ampel Denta untuk menghindari kerajaan Belanda. Di tengah perjalanan, beliau dihentikan oleh Khotib Hasyim. Mbah Hasyim seperti tahu jika Mbah Sabil bukan orang biasa. Karenanya diajak berhenti untuk bersama-sama menyebarkan agama Islam. Mbah Hasyim merupakan sosok penting yang meminta Mbah Sabil menghentikan perjalanan dan mengajaknya berdakwah di tempat yang kelak dikenal dengan nama Kuncen Padangan. Dengan peran semacam itu, tentu Mbah Hasyim bukan orang sembarangan. Sayangnya, tak banyak riwayat mengenai sosok Mbah Hasyim. Dalam manuskrip Padangan tertulis bahwa Mbah Hasyim adalah kiai dan khotib yang sudah terlebih dahulu berada di Kuncen Padangan sebelum Mbah Sabil datang. Di tempat tersebut, Mbah Hasyim menyebarkan Islam dengan mendirikan sebuah mushola. Kedatangan Mbah Sabil secara otomatis membuat gerak persebaran Islam di Kuncen Padangan kian membesar dan berkecambah. Kuncen jadi jujukan para penuntut ilmu dan para ulama, bahkan menjadi telatah para aulia. Banyak nama ulama besar kelak lahir dan tumbuh di sudut barat Kabupaten Bojonegoro itu. Karena itu, secara falsafi, nama Kuncen Padangan bersanding pada dua kata, yakni kunci, tempat dikuncinya atau dihentikannya perjalanan Mbah Sabil, dan pepadang yang artinya sumber cahaya. Sebab dari tempat itu kelak cahaya Islam dipancarkan ke penjuru arah mata. Di desa Kuncen, Mbah Sabil dan Mbah Hasyim menjadikan mushola
yang semula kecil dibangun menjadi lebih besar dan bisa digunakan untuk sholat Jumat, merangkap sebagai sebuah pondok pesantren. Lokasi pondok itu berada di Kuncen sebelah utara, kira-kira ke arah timur laut dari Tugu Pahlawan Kuncen. Tempat itu saat ini sudah tergerus menjadi aliran sungai. Lokasi pondok pesantren Mbah Sabil berada tepat di tepi bantaran Bengawan, Solo. Posisi geografinya agak naik ke atas dan tampak manggrung-manggrung atau besar. Ini alasan kenapa pondok ini dikenal dengan nama Menak Anggrung. Menak Anggrung diperkirakan berdiri pada awal dekade pada abad ke-17 atau tahun 1600 sampai 1610 Masehi. Di Menak Anggrung, Mbah Sabil mengajar dan Mbah Hasim mengelola pondok. Mbah Hasim juga ikut membantu Mbah Sabil mengajar santri. Banyak santri berdatangan untuk menuntut ilmu. Kelak, Menak Anggrung dikenal sebagai Kawah Condro Dimuko para pesuluk cahaya. Dari Menak Anggrung lahir santri-santri kinasih seperti Mbah Kamaluddin, Mbah Abdurrahman Awal, Mbah Jainuddin, hingga Mbah Moyo Muddin. Santri-santri itu kelak berdakwah dan menjadi ulama di Kuncen Padangan pada abad ke-18 periode tahun 1700 Masehi. Selain dikenal wali keramat, santri-santri Menak Anggrung juga masyhur memiliki khodam binatang buas. Dari sejumlah santri tersebut, sanad ideologis Mbah Sabil terus hidup dan menyebar musal hingga generasi seterusnya. Dari para santri Menak Anggrung itu pula, peradaban Islam di Kuncen terus tumbuh bersinambungan dari zaman ke zaman. Mbah Sabil dan Mbah Hasim kelak dikenal dengan sebutan Mbah Menak Anggrung. Makam beliau berdua juga berdampingan. Makam tersebut dikenal dengan nama Makam Menak Anggrung Kuncen Padangan. Sayangnya, pondok Menak Anggrung tak meninggalkan sisa reruntuhan, sebab tergerus aliran sungai. Bahkan makam Mbah Sabil dan Mbah Hasim atau makam Menak Anggrung sempat dipindah sebanyak 3 kali untuk menghindari longsor bantaran sungai. Untuk diketahui, pemindahan makam pertama dan kedua masih terancam longsor bantaran sungai, hingga akhirnya para pemuka agama dan mursyid kala itu, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Rawabayan dan Kiai Haji Muntaha Baru, memindah makam untuk ketiga kalinya di jantung kota Kuncen Padangan pada tanggal 3 Maret 1950. Lokasi pemindahan makam yang ketiga kali ini dikenal dengan nama Alun-Alun Contong, pusat kota Kuncen Padangan. Sampai hari ini, makam tersebut masih terjaga di tempat tersebut. Saat ini, lokasi Alun-Alun Contong berada di sebelah kantor desa Kuncen Padangan. Meski pondok Menak Anggrung sudah tak ada, atmosfer keramat masih ada hingga saat ini. Masyhur di sekitar lokasi pondok Menak Anggrung tak bisa ditempati birokrat jahat dan tak pernah bisa dihuni orang berhati sombong. Itu yang menjadikan sudut desa Kuncen masyhur tanah keramat. Hal ini sudah jadi konsensus dan ijma bagi para ulama di Kuncen dari zaman ke zaman. Sebenarnya sangat banyak folklor tentang tanah keramat di Kuncen yang hingga saat ini masih diyakini keberadaannya. Namun dalam tulisan ini
memberi garis tegas pada perihal yang bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga tulisan bisa fokus pada manaqib dan tak melebar kemana-mana. Selain mengasuh pesantren Menak Anggrung, Mbah Sabil Kuncen juga membangun konsolidasi genealogis dengan Mbah Sambu Lasem dan Mbah Jabar Ngelirip. Mbah Sambu maupun Mbah Jabar merupakan anak menantu dari Mbah Sabil. Hubungan kekeluargaan ini tentu untuk memperkuat persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam manuskrip Padangan dijelaskan Mbah Sabil memiliki 4 orang anak. Anak kedua Mbah Sabil dinikah Mbah Sambu Lasem dan hidup di Kauman Lasem. Darinya kelak muncul banyak ulama Lasem. Di antara yang terkenal tentu saja Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember yang melahirkan Bani Siddiq, Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Ahmad Kusairi Siddiq, Nyai Hajah Rokanah atau Ibu Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan lain-lain. Anak ketiga Mbah Sabil yang dinikah Mbah Abdul Jabar kelak juga menurunkan banyak ulama. Di antara yang terkenal tentu saja Kiai Anom Abdul Jabar, Kiai Haji Komarudin Bungah Gresik, Kiai Haji Ishak Renggel Tuban. Selain manuskrip Padangan, manuskrip Gresik juga menyatakan demikian. Anak pertama Mbah Sabil yang bernama Kiai Sabat adalah leluhur para ulama yang ada di Kuncen Padangan. Sementara anak keempat Mbah Sabil yang bernama Bagus Abdurrahim menjadi leluhur ulama di daerah Kasiman, Cepu, dan sekitarnya. Mbah Sabil disebut sebagai soko guru peradaban Islam di Kuncen Padangan dan Kabupaten Bojonegoro. Sebab selain menyebarkan agama Islam, beliau juga membangun atmosfer keislaman melalui konsep keilmuan dan genealogi kekeluargaan. Dari Mbah Sabil, Mbah Hasim, dan pondok pesantren Menak Anggrung inilah kelak banyak ulama besar yang lahir dan menjadi penyebar agama Islam di Kabupaten Bojonegoro. Bahkan tak sedikit zuriah Mbah Sabil yang jadi penyebar agama Islam di luar Kabupaten Bojonegoro. Nah, itu tadi perjalanan Mbah Sabil. Semoga video ini bermanfaat.